Oke, ozimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang, nihongo nin gaku no Arya desu. Oke, udah lama banget ya kita tidak membahas materi lanjutan dari bab kemarin ya. Ya, dikarenakan ini baru bisa ya untuk record lagi minasang ya. Oke, jangan sumimasen deshita. Oke, ya jadi di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari bab 4 kemarin ya. Jadi masih ada beberapa materi yang harus kita bahas di bab 4 ini ya. Ya, kurang 3 materi lagi ya minasang ya. Oke. Oke, jadi langsung aja ya kita bahas untuk materinya. Oke, pertama kita akan membahas kata kara dan made ya. Jadi apa sih itu kara dan made? Nah, ini di kosakata juga sudah ada ya minasang ya. Jadi kara itu artinya adalah dari, kalau made artinya adalah sampai. Fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu titik awal atau titik akhir dari waktu ataupun tempat. Nah, jadi kalau kara ini atau dari ini, dia itu untuk menyatakan suatu titik awal, waktu ataupun tempat. Kalau made itu untuk menyatakan titik akhir dari waktu atau tempat. Gitu ya minasang ya. Nah, penempatannya ya udah jelas ya di sini di setelah waktu atau tempat yang dibicarakan gitu. Nah, jadi dibalik tuh antara waktu dengan tempatnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan waktu atau tempatnya itu di setelah kata dari atau sampainya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu penempatan waktu atau tempatnya di sebelumnya ya, sebelum dari atau sampainya ya, sebelum kara atau madinya. Ya, nah misal dari jam 1. Nah, jam 1 itu diartikan dulu ya. Jam 1 ichiji, nah baru artikan darinya yaitu kara gitu ya. Atau sampai jam 1. Ya diartikan dulu seperti tadi ya, jam 1 dulu baru sampainya yaitu made. Jadi ichiji made gitu ya minasang ya. Seperti itu untuk pengertiannya. Oke, lanjut ke contohnya di sini. Oke. Nah, di sini sebelum kita bahas contohnya, jadi kara dan made ini dia itu termasuk ke dalam keterangan ya minasang ya. Jadi yang digunakan itu adalah waktu dan tempatnya. Jadi dia tuh masuk ke dalam kategori keterangan. Nah, kalau minasang ingat, penyusunan kalimat dalam bahasa Jepang tuh yaitu SKOP ya. Jadi subjek, keterangan, objek, dan predikat. Nah, karena di sini kara dan made ini masuk dalam kategori keterangan, maka penyusunannya tuh setelah topik ya. Gitu. Jadi kalau nggak ada topik ya berarti dia di awal kalimat gitu ya minasang ya. Nah, contoh nih, ada kalimat saya tidur dari jam 7 sampai jam 8. Nah, ada topiknya nih, saya nih ya. Dia ini lagi bicarain dirinya sendiri. Nah, jadi diartikan topiknya itu saya, watashi wa. Ada keterangan dulu nih, keterangan ya, dari jam 7 sampai jam 8. Nah, jadi tidur ini bukan keterangan ya, ini tidur itu adalah suatu predikat. Ya, apa sih predikat? Yaitu adalah kata yang menjelaskan topiknya gitu ya. Nah, saya kenapa ya? Saya tidur gitu ya. Tuh, kalau keterangan itu kata yang menjelaskan predikatnya. Nah, tidurnya dari kapan? Ya dari jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Maka diartikan dulu keterangannya ya, dari jam 7 sampai jam 8. Nah, pertama artikan dulu titik awalnya, dari ya gitu. Jadi diartikan dulu jamnya atau waktunya dulu, jam 7 di sini ya. Shichiji, baru tambahin kata dari yaitu kara. Shichiji kara, baru artikan titik akhirnya, sampai jam 8. Hachiji made gitu ya. Nah, kalau udah baru ya ditambahkan predikatnya yaitu tidur ya, bahasa Jepangnya nemas. Nah, kalau dini membicarakan hal yang udah terjadi ya berarti dia diubah ke bentuk lampau ya, nemasnya jadi nemashita gitu ya. Jadi watashi wa shichiji kara hachiji made nemashita gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nggak cuma untuk jam ya, di sini juga bisa untuk hari dan sebagainya. Contoh nih, saya bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat di sini ya. Nah, topiknya sama, di sini saya jadi watashi wa, keterangannya hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi getsu yobi kara kinyobi made. Ya. Baru predikatnya bekerja. Atara kimas. Nah, gini ya minasang ya. Gitu. Jadi penempatannya itu di bagian keterangan ya untuk kara dan made ini. Nah, untuk karamade ini dia tuh tidak harus satu paket karamade itu enggak ya. Jadi bisa kara sendirian atau made sendirian gitu ya. Seperti itu. Misal saya bekerja dari hari Senin. Udah itu doang ya. Ya udah itu bisa ya. Jadi watashi wa getsu yobi kara atara kimas gitu. Jadi nggak harus disebutin dari sampainya ya.
Bisa dari sendiri atau sampai sendiri itu bisa, gitu ya. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya, kalau ada waktu dan ada kata kerja, itu kan setelah waktunya harus dikasih partikel ni kan kemarin. Kalau untuk yang ini ya, kalau waktunya sudah dikasih kata kara atau made, itu tidak harus dikasih partikel ni lagi ya minasang ya, karena udah diganti dengan kara dan madenya ini gitu. Ya, jadi tidak perlu dikasih partikel ni lagi ya untuk setelah waktu spesifiknya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau udah ada kara made nggak usah dikasih partikel ni. Gitu ya minasang ya. Seperti itu. Nah, ini silahkan diulas kembali ya minasang ya. Jadi kalau belum paham silahkan komen aja di video nanti. Jadi nanti sebisa mungkin ya akan Mimin bales ya di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya di sini kita bahas partikel baru ya, yaitu partikel to. Nah, apa sih partikel to itu? Nah, di sini partikel to ya. Ini fungsinya yaitu untuk menghubungkan dua atau lebih ya dari kata yang sejenis. Nah, maksud kata yang sejenis itu apa sih? Kata yang sejenis itu contohnya, kalau waktu ya sama waktu, orang sama orang, ya benda mati sama benda mati gitu ya. Gitu. Jadi itu waktu yang sejenis. Nah, partikel to ini itu peletakannya di antara kata yang dia sebutkan gitu ya. Contoh cuma dua nih, berarti dia penempatan partikel to-nya di tengah-tengah antara dua kosakata tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya ini arti partikel to itu bisa diartikan dengan kata dan. Ya. Kalau ada dua kata. Kalau ada lebih dari dua kata, itu bisa diartikan sebagai tanda komanya itu ya, gitu. Misal buku, koma, tas, dan pensil gitu ya. Nah, jadi komanya itu tadi bisa diartikan sebagai partikel to ya, sama dannya tadi juga bisa diartikan dengan partikel to gitu ya minasang ya. Gitu. Jadi di sini partikel to itu cuma bisa untuk menghubungkan kata benda, ingat ya, kata benda doang. Ya, kata benda itu termasuknya apa sih? Ya bisa benda mati, benda hidup, bisa waktu ya. Gitu. Kendaraan dan sebagainya. Untuk kegiatan itu tidak bisa dihubungkan dengan partikel to. Contoh makan dan minum. Itu nggak bisa ya. Tidur dan apa contohnya? Tidur dan bekerja itu tidak bisa ya, gitu. Nggak bisa dengan partikel to menghubungkannya. Gitu ya minasang ya. Nah, jadi partikel to ini fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih kata yang sejenis. Gitu. Oke? Nah, misal kalau dihubunginya tuh katanya tidak sejenis, contoh saudara Yuki dan buku. Nah, itu kan nggak nyambung ya. Itu tidak apa ya? Tidak nyambung aja gitu ya minasang ya. Jadi harus kata yang sejenis ya, orang sama orang, waktu sama waktu, benda sama benda, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian contohnya. Di sini ada kalimat hari Sabtu dan hari Minggu libur. Hari Sabtu dan hari Minggu libur. Nah, di sini hari Sabtu dan hari Minggu ini menjadi topik ya. Jadi partikel to ini bisa diletakkan di bagian topik, bisa diartikan di setelah topik ya. Bebas penempatannya ya. Bisa di topik, bisa di keterangan, bisa di objek gitu ya. Kalau di kata kerja nggak bisa ya, bisanya ya gitu, nggak bisa. Oke, di sini karena menjadi topik ya, jadi kita artikan dulu dua kata ini ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Baru dikasih partikel wa. Hari Sabtu tuh doyobi, hari Minggu tuh nichiyobi. Nah, di sini dihubungkan dengan kata dan. Nah, ya udah kasih aja di antara doyobi dan nichiyobi-nya dikasih partikel to. Jadi doyobi to nichiyobi. Nah, dua kata ini menjadi topik ya. Maka ditandai dengan partikel wa. Jadi doyobi to nichiyobi wa. Nah, predikatnya apa? Ya, penjelasnya itu apa dari hari Sabtu dan Minggu ini? Yaitu kata libur ya. Libur tuh yasumi, kata benda juga ya, gitu. Jadi yasumi des gitu ya. Jadi doyobi to nichiyobi wa yasumi des. Atau bisa juga untuk pakai kata kerjanya yasumimasu juga bisa ya minasang ya. Bebas gitu ya. Seperti itu. Contoh kedua di sini ada kata saya beristirahat jam 10 dan jam 12 ya. Jadi di sini menyatakan ya istirahat di jam kerja mungkin ya gitu, atau
pas sekolah juga bisa ya, bebas ya minasang ya. Di sini dia hanya menunjukkan dia tuh istirahatnya tuh jam 10 dan jam 12 gitu ya. Jadi di sini karena ada topiknya udahan yaitu kata saya, maka penempatan jam 10 dan jam 12 ini sebagai keterangan ya, gitu. Jadi di sini artikan dulu topiknya saya watashi wa, keterangannya jam 10 dan jam 12. Ya, diartikan kayak biasa ya. Urutin aja. Jam 10 juji dan tuh pakai partikel to, jam 12 tuh juniji gitu ya. Juji to juniji. Nah, di sini ada kata kerja nih, beristirahat yasumimasu. Ya, karena di sini ada waktu spesifik alias jam dan ada kata kerja, maka setelah jam terakhir ini alias waktu jam 12 ini harus ditambahkan partikel ni ya. Tetap ya, gitu. Jadi walaupun dia ada 2 waktu atau lebih ya spesifiknya, tetap kalau ada kata kerja dia harus ditambahkan partikel ni gitu ya. Nah, tapi kalau kayak tadi udah dikasih kara atau made ya nggak usah gitu ya. Tapi karena itu nggak ada kata kara atau made ya tetap dikasih partikel ni setelah waktu terakhirnya ya gitu. Tuh ya. Jadi watashi wa juji to juniji ni yasumimasu. Saya beristirahat jam 10 dan jam 12 gitu ya. Jadi partikel to bisa diletakkan di topik, bisa diletakkan di keterangan, bisa diletakkan di objek. Tapi karena objek itu belum kita bahas di sini ya di bab 4, maka di sini untuk partikel to hanya bisa diletakkan di topik dan keterangan. Gitu ya misalnya ya. Nah, ini silakan diulas kembali, dipelajari ulang ya sampai paham. Oke. Ya, lanjut di sini kita lanjut ke materi ke-3 ya. Materi ke terakhir ya. Jadi di sini terakhir kita bahas tentang partikel yo. Nah, partikel yo ini peletakannya yaitu di akhir kalimat ya. Jadi setelah des atau setelah mas ya pada kata kerja gitu. Nah, fungsinya itu sebagai tanda penekanan akan kalimat tersebut. Jadi fungsinya itu menekankan kalimat yang sedang dibicarakan tersebut ya gitu. Nah, untuk artinya ini bisa diartikan sebagai kata titik-titik loh gitu ya. Gitu. Nah, contohnya di sini ada kalimat besok libur loh gitu ya. Besok libur. Nah, jadi artinya aja kayak biasa besok libur ya. Asta yasumi des gitu ya. Nah, ada kata loh nih. Ya udah setelah desnya tambahin partikel yo. Jadi asta yasumi desu yo gitu ya. Jadi untuk pengucapan desnya ini, kalau des sendiri kan dia su-nya ini cuma bacanya kayak s gitu ya, des gitu. Tapi kalau ada partikel yo untuk pengucapannya su-nya ini ya dia jadi jelas ya, jadi desuyo gitu ya, bukan desyo, bukan ya. Jadi desuyo gitu ya, seperti itu. Jadi pengucapannya menjadi jelas su-nya kalau ada partikel yo gitu ya. Jadi asta yasumi desuyo gitu. Ada lagi contoh kalimatnya, rapatnya telah selesai loh gitu ya. Ya, rapat itu kaigi ya minasang ya. Kalau ruang rapat tuh kaigi shitsu. Nah, kalau rapat doang itu kaigi gitu ya. Jadi ini jadi topik ya. Kaigi wa gitu ya, telah selesai. Berarti ini lampau ya. Selesai itu owarimasu. Kalau ada kata telah atau sudah, berarti dia lampau. Jadi owarimashita. Ada kata loh nih ya. Jadi owarimashita yo gitu ya, seperti itu. Jadi kaigi wa owarimashita yo gitu. Jadi untuk nadanya itu biasanya agak tinggi ya gitu ya. Jadi desyo gitu ya. Desuyo, owarimashita yo gitu ya. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari partikel yo. Jadi fungsinya untuk menekankan kalimat yang dia bicarakan. Gitu ya minasang ya. Nah, ini silakan dipelajari. Oke. Nah, jadi itu tadi ya tambahan pola kalimat yang kita pelajari di bab 4 kemarin ya. Gitu. Jadi ini silakan dipelajari lagi ya minasang ya, sama yang materi sebelumnya ya, part 1 kemarin. Silakan diulas kembali sebelum masuk ke bab 5 besok ya. Jadi ini lumayan penting juga ya minasang ya untuk lanjut ke materi selanjutnya. Gitu. Jadi ini silakan dipelajari sampai paham, termasuk perubahan kata kerja kemarin. Ya, itu harus paham juga ya minasang ya. Baru bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Ya, kita tidak usah lama-lama karena ini materinya termasuknya simple ya. Jadi tadi sudah kita bahas untuk kata karamade, partikel to, dan partikel yo. Ya cuma 3 ya misalnya ya. Itu tadi yaitu
Harusnya minasang sudah bisa ya kalau memahami dengan baik ya video kali ini ya. Oke minasang, ya mungkin cukup ya untuk penjelasan video kali ini ya, semoga minasang bisa paham ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ketik aja di kolom komentar minasang. Jadi nanti Mimin usahakan untuk bales ya gitu. Oke, ya jangan lupa untuk like and subscribe ya. See you next time. Ja, mata nih.